yang di itu yang itu. Ya. Nggak apa ya, materi hari ini mungkin agak susah karena grammar ya. Insya Allah nanti bisa membekali teman-teman semua untuk belajar bahasa, maksudnya ini dasarnya aja, nanti teman-teman bisa improving sendiri, bisa ningkatin sendiri dengan belajar otodidak sendiri gitu ya, lewat buku atau materi lainnya. Oke. Nah, untuk kali ini, tadi kakak udah bahas ya, yang masih ada pertanyaan yang terkait yemek yapmak tadi? Ada? Contohnya kita buat ya, yemek yapmak, contohnya misalnya. Yemek yapmak ini artinya membuat makanan, atau ya kita artikan aja memasak gitu ya. Gitu, karena kan membuat makanan biasanya memasak, pishirmek gitu. Sama. Nah, misalnya kita mau bilang nih, saya sedang memasak. Nah, ini gimana bilangnya? Kalau kita pakai yemek yapmak. Maknya ya, maknya kita hilangkan. Yemeknya di sini tetap ya, karena di sini kata benda, bukan kata kerja. Jadi, ben, boleh pakai bennya atau enggak, bebas. Jadi, ben ini saya. Yemek, yap. Nah, maknya kita hilangkan. Seharusnya kan kita tambahnya itu dengan your. Gitu kan ya. Tapi karena di sini ada dua huruf konsonan, P dengan Y, jadi kita harus tambahkan huruf vokal. Kira-kira huruf vokal yang cocoknya apa? Jadi kita tambahkan di sini. Gitu ya. Jadi yape, yapeyor. Karena ben, jadi yapeyorum. Gitu ya, kita tambahkan di sini. Jadi di sini kalau digabungkan, jadi ben, yemek, yapeyorum. Gitu ya. Kita tambahkan di sini karena huruf vokal terakhirnya di sini a. Jadi ikut vowel harmoninya ya. Kalau a, maksudnya tadi dengan e dengan i, o dengan u, kemudian sama u. Ini ya. Ben yemek yapıyorum. Saya sedang memasak gitu. Contoh lainnya, ya, sering lihat kan jadi kayak yemek yapıyorum, kadang juga berubah gitu, yemeği yapıyorum, başlamayı yapıyorum misalnya. Itu yang cara bedanya gimana? Apakah ada perbedaan antara yemek yapıyorum atau yemeği yapıyorum? Biasanya kalau itu tuh untuk kata, untuk objeknya ya. Jadi kalau kayak misalnya contoh kan, kalau di objek misalnya contoh, ben seni seviyorum gitu kan ya. Nah, di sini kan kita pakai i di sini, bukan ben sen seviyorum, ya kan? Karena seni di sini bekerja sebagai objeknya. Ben seni seviyorum. Misalnya biasanya kalau untuk seviyorum, misalnya contohnya yang lain apa ya? Kadang kita nemu fiil itu ada dua, hojam. Fiilnya ada yang dua. Gimana? Ada fiilnya dua. Kita sering nemu gitu. Nah, kadang fiilnya dipakai maknanya juga, kadang disembutin gitu pakai. Iya. Tergantung fiilnya, tergantung kata kerjanya. Misalnya hoshlan mak itu pakainya tan. Misalnya contohnya itu apa ya kalau kakak bilang ya, hoshlan. Misalnya contoh ya, kalau untuk seviyorum ya, ben ya kalau untuk kata kerjanya ada dua, misalnya ben yemeği seviyorum tadi kan, misalnya yemeği seviyorum. Ini kan artinya saya suka makan kan, ben yemeği seviyorum. Kalau kita mau pakai hoşlanmak, dia jadinya ben yemekten hoşlanıyorum. Gitu. Tergantung kata kerjanya lagi, gitu. Di sini kan kata kerjanya di sini juga kata kerja, di sini juga kata kerja. Sevmek sama hoşlanmak, tapi di sini ada perbedaannya gitu. Jadi kalau kakak bilang tergantung kata kerjanya juga. Gitu. Ya, mungkin nggak di topik ini.
Gitu ya. Untuk yang ini sekarang kita yang dasarnya dulu aja dulu ya. Sip. Oke. Nah, misalnya contoh di sini. Gelmek. Gelmek tadi apa artinya gelmek? Gelmek. Ini. Gelmek artinya datang, ya. Geliorum. Berarti saya sedang datang, ya. I'm going, I'm coming, sorry. I'm coming. Saya sedang datang. Geliorum. Gitu ya. Di sini ya. Geliorum. Sorry, sebentar. Geliorum. Geliorum. Ini berarti saya sedang datang. Atau saya datang, tapi saat ini gitu ya. Geliorum. I'm coming. Misalnya contoh yang lain di sini. Sateyorsun. Apa arti sateyorsun? Menjual. Kamu Ya. menjual. Kamu sedang menjual gitu ya. Dari kata satmak. Dari kata satmak artinya menjual. Berarti kita tinggal tambahkan apa? Sateyor. Tambahkan untuk sen, untuk kamu, jadi sateyor sun. Gitu. Kemudian ada suruyor di sini. Kelihatan kan ya ini? Suruyor. Dia sedang mengemudi. Kemudian ada yazyoruz. Kami sedang menulis dari kata yazmak. Contohnya ya. Yazmak. Yazmak ini artinya menulis. Menulis. Kalau mau bilang saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Kemudian kamu sedang menulis. Misalnya ya. Dia sedang menulis. Terus kami sedang menulis. Sampai juga nulis kayak gini. Kemudian kalian sedang menulis gitu ya. Kita bareng-bareng buat ke dalam bahasa Turki. Kalian lagi. Mereka sedang menulis misalnya ya. Nah, ini kita buat bareng-bareng di dalam bahasa Turki. Yazmak, maknya kakak hilangkan. Jadi kakak cuman ambil yaznya aja. Ini untuk ben, sen, gitu ya. Boleh pakai, boleh enggak subjeknya. Biz, sis, onlar ya. Yaznya kakak tulis di sini. Yaz. Nah, seharusnya kalau kita mau bilang sedang, kan pakai yor ya. Berarti kan yazyor. Jadi kita tambahkan di sininya huruf vokalnya apa? Ya. Jadi yazyor. Yazyor. Gini ya. Yazyor artinya sedang menulis. Di sini kakak tuliskan untuk semuanya ya. Jadi sama aja yazyor. Ini. Yazyor. Ini artinya sedang menulis. Kalian sedang menulis. Yazyoruz. Sebentar, kakak ini kan dulu. Yazyor. Yazyor gini. Nah, ini artinya kalau yazyor berarti sedang menulis aja kan? Atau dia sedang menulis. Tapi kita balik dulu ke subjeknya siapa nih sekarang? Saya, Ben. Berarti yazyor room, ya. Karena di sininya huruf O, kita pakainya U. Masih ingat vowel harmoninya ya? Nah, ini ya. Kalau O, berarti pakainya U. Jadi, yazyorum. Kalau sen, yazyor Sun. sun. Kalau O, yazyor. Gitu aja ya. Kalau kami, yazyor aja. Ya, kalau untuk O, yazyor aja. Yazyoruz kalau untuk kami. Kalau kalian, yazyor sunuz. Kalau mereka, yazyor lar. Gitu ya. Kalau lar itu untuk AE, OU. Kalau ler untuk EI, E sama U. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kalimat positifnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Abla, yang Ben maksud tadi, yang dibuat kalimat itu bisa dua makmek gitu ya? Kayak tadi yemek, yapmak gitu?
Ya, yemek, kalau yemek yapmak di sini, yemek di sini bukan kata kerja. Yemek di sini kata benda. Ya, isim kan? Ya, isim. Itu ya. Jadi beda ya. Tapi Ini yang artinya beda gitu maksud. gimana? Oke, Abla, makasih. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya untuk kalimat negatifnya di sini ya, kita tinggal tambahkan di sini. Nih ya, contohnya nih, gelmiorum. Kita bisa tambahkan mi, me, mu, atau mu. Contohnya di sini ada gelmiorum. Satme yorsun. Contoh ya, kita buat tadi ya. Tadi kita yazmak tadi ya. Ada yang mau kasih satu kata kerja? Ozlemek. Kime? Ke siapa? Ozlemek ya. Apa artinya ozlemek? Rindu. Kangen ya? Iya, rindu. Allah ya. Iya, Ozlemek ya. Ya, misalnya. Kangen sama Nabi Muhammad dia. Iya, Masya Allah. Muhammad Paigamber. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, kalau misalnya kita mau bilang nih, saya sedang tidak rindu. Jadi, kita mau bilang tidak. Untuk negatifnya ya. Nah, ini gimana nih? Ben? Le. Jadi, Ozle. Make daily. Enggak ya? higher. Jadi, kalau day, Ozlemior. room. Jadi, ini ya kakak kasih ini ya. Kalau untuk deyil itu cuman untuk kata benda sama kata sifat. Ketika kita pelajari kata kerja sekarang, kita nggak pakai deyil Oh, lagi. ini kita kerja ya? Ya. Ini kan kita kerja. Jadi, ben ozlemiorum. Di sini kata kerjanya itu ozlemek. Make-nya kakak hilangkan, jadi tinggal ozle. Tinggal ozle ya. Kakak pisah-pisahkan di sini biar lebih mudah dipahami. Jadi kalau kata kerja dipakai negatifnya apa? Kalau Mi- ya me. kakak tuliskan dulu ya. Jadi kalau untuk rumusnya, untuk kalimat negatif atau olumsus jumlah, kalimat negatif. Jadi fiilnya gitu ya. Kita tambahkan bisa pakai ada me, bisa pakai mi, bisa pakai mu, bisa pakai mu. Ini ya. Tinggal dipilih tergantung huruf vokal terakhir dari kata tersebut. Baru kita tinggal menyesuaikan sama subjeknya ya. Dengan subjeknya. Contoh ya di sini dari kata ozlemek. Ozlemek ini artinya rindu ya. Misalnya contoh di sini. Kita tuliskan. Nah, make-nya kita hilangkan. Jadi kita cuma ngambil ozle-nya aja. Kita ambil ozle-nya aja. Dengan subjek itu yang ielik eki itu ya, Bla? Ielik eki namanya ya? Kakak nggak ingat namanya. Oh, gitu. Nggak, kakak nggak hafal yang nama-nama yang kayak gitu. Langsung praktik aja. Gitu ya. Jadi misalnya di sini, nanti kakak cek lagi namanya ya. Kalau misalnya di sini nih, ozle, di sini huruf vokal terakhirnya apa? Ya, huruf vokal terakhirnya di sini e. Kalau e, dia pakainya mi, gitu ya. Kalau e, pakainya mi. Jadi ozle mi. Kemudian, karena kita sedang belajar tensis sedang terjadi, kita pakai yor kan? Sedang artinya. Di sini, sedang. Berarti ozle mi, yor, kemudian menyesuaikan sama subjeknya. Subjeknya di sini saya, Ben. Berarti kita tambahkan, karena di sini huruf vokal terakhirnya O, kita pakainya apa? U. Jadi, Jadi, ozlemiorum. Gitu. Ben ozlemiorum. Gitu. Ben seni ozlemiorum. Saya nggak kangen kamu. Gitu. Itu ya, misalnya contoh.
Jahat banget. Dilarang baper di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Misalnya nih contohnya, ada lagi yang lain contohnya. Misalnya di sini git make, dari kata git make. Apa arti git make? Pergi. Pergilah. Pergi. Ya, pergi. Nah, coba kita bilang, saya sedang tidak pergi. Kalau bahasa Indonesia, saya tidak sedang pergi atau saya sedang tidak pergi? Yang mana yang benar? Saya sedang tidak pergi. Saya tidak sedang. Tidak sedang Saya ya? sedang tidak. Ya loh, kakak jadi orang Indonesia juga bingung nih. Ada yang ini? Saya tidak sedang pergi. Ya udahlah ya, kita pakai mazhab ini dulu ya. Makledail, Abla. Mazhab cocok logi aja, Bla. Ya udah. Kami, tapi seharusnya kayak kan gini, saya tidak akan. Berarti kan tidak sedang. Nggak tahu ya, kakak berpikirnya. Ya udah kita coba ini aja dulu ya, kan kita. Iya, aku mikirnya gitu juga. Langsung ke negatifnya tidak. Kami sedang tidak pergi, kalian sedang tidak pergi misalnya, atau tidak sedang pergi gitu ya. Nanti kita kembalikan ke mazhab masing-masing ya. Mereka sedang tidak pergi misalnya gitu ya. Nah ini kalau untuk saya Ben bisa, kalau untuk Sen, kamu Sen, dia O gitu ya. Kami bis, kalian sis, mereka onlar misalnya ya. Nah, kemudian kata kerja yang kita ambil yang mana? Cuman git-nya aja kan, make-nya kita hilangkan. Gitu ya. Jadi kita cuman ambil git. Itu ada suara TV ya? Boleh tolong dimatikan atau dikecilkan? Nah, kemudian di sini untuk dia, berarti kita tulis dulu git-nya, make-nya kita hilangkan ya. Ini contohnya. Nah, kalau untuk negatif, karena di sini huruf vokal terakhirnya apa di sini? I. Jadi kita pakainya mana? Me, mi, mu, atau mu? Mi. Mi. Jadi get me gitu ya. Kita tulis ke sini dulu. Get me. Get me. Get me. Nah, terus kita tinggal tambahkan Abla your. yang A, I, U, E, O, ngambelnya tulisin dong, Abla. Oh ya, ini A sama E. Sorry. E. Kakak tuh harus ganti-ganti ini apa? Apa namanya, pengaturan laptopnya ke Turki, alfabet Turki, alfabet Indo gitu. Sebentar ya, agak lama. OU, terus di sininya jadi kayaknya harus beli laptop di Turki ya, supaya ada alfabetnya langsung ya, gitu ya. Contohnya. Beli langsung orang Turkinya, otomatis. Kalau orangnya susah nih. Nah, gitu ya. Misalnya mana dia? Ya. Jadi kalau me itu kalau untuk vokal terakhirnya A sama E, kalau mi untuk vokal terakhir E sama I, kalau mu vokal terakhir O dengan U, kalau mu vokal terakhir E sama U. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini I vokal terakhirnya git. Berarti I kan vokal terakhir, kita pakainya mi. Jadi get me gitu ya. Karena sekarang kita sedang belajar tenses sedang berlangsung, kita pakai tambah your. Jadi semuanya dikasih your. Ini artinya sedang. Your, gitu ya. Nah, sekarang tinggal menyesuaikan sama subjeknya apa? Siapa? Ben. Kalau Ben, berarti tambahannya di sini apa? Get me your room. Ya. Karena di sini O, pakainya di sini U. Jadi get me your room. Kalau Sen, get me your Sun. soon. Kalau O, get me your O, nggak ada tambahan apapun di belakang untuk subjeknya. Bis, get me your Terus. Rus. Kalau sis, get me your Sunus. sunus. Kalau onlar, get me your Lar. lar. Gitu ya. Jadi khusus untuk onlar, kalau dia lar atau ler pilihannya. Karena di sini O nggak ada titiknya, jadi kita pakainya lar. Gitu ya. Jadi saya sedang tidak pergi. Misalnya, saya sedang tidak pergi ke sekolah misalnya. Berarti ini gimana?
Okula Okula. Git Git miorum. miorum. Ya itu ya. Okula git miorum. Saya sedang tidak pergi ke pasar, markete git miorum atau pazara git miorum gitu ya. Saya sedang tidak pergi ke rumah sakit, hastane git miorum. Gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman tambahkan aja kalimatnya tergantung teman-teman mau bilang apa gitu konteksnya. Gitu ya. Kemudian ini bisa kakak lanjutkan. Dewa Medeim. Ya, oke. Sebentar, mana dia? Gimana kalau untuk kalimat tanyanya sekarang? Di sini ya. Nih. Untuk kalimat tanya, kita sama aja, tapi kita tinggal nambahin mu aja di sini. Kenapa selalu mu? Karena kan di sini pasti huruf, pasti yang terakhirnya your, kan? Kakak tuliskan. Misalnya tadi, git make. Misalnya, git make. Git make. Ini pergi ya. Apakah kamu sedang tidak pergi? Apakah kamu sedang tidak pergi? Ini gimana nih bilangnya? Apakah kamu sedang tidak pergi? Sedang tidak pergi apa? Git mior. mior. Ya, tapi karena kita Sun. ya, karena kita bertanya, kita tambahkan di sini dengan mu, baru tambahkan dengan subjeknya apa? Karena sen kamu, jadi git mior musun, gitu ya. Apakah kamu sedang tidak pergi? Tuh. Jadi kita rumusnya kakak kasih ya. Jadi kata kerjanya, fiilnya, kata kerja, kita tinggal tambahkan your-nya, atau kalau mau negatif berarti mior, gitu kan ya. Atau meyor, atau muyor, bebas gitu. Kemudian baru kita tambahkan spasinya ya, mu, baru menyesuaikan sama subjeknya. Ya. Misalnya, ada yang mau kasih satu kata kerja, contoh? Kata kerja? Ya. Dushunmek. Ini pakai u atau u ya? Dushunmek. U. U ya. Dushun. Ini ya. Artinya dushunmek. Darumu taliha. Dushunmek. Berpikir. Ya. Dushunmek. Berpikir. Nah, apakah kamu sedang berpikir? Gimana nih bilangnya? Jadi, apakah kamu sedang berpikir? Make-nya dihilangkan, yang dipakai cuman dusunnya aja ya. Kita di sini kita tambahkan your-nya, tapi karena di sini ada huruf konsonan ketemu konsonan, kita tambahkan apa? Dusunu yor, baru pakai mu-nya, baru menyesuaikan sama subjek. Dusunu yor musun. Apakah kamu sedang berpikir? Dusunu yor musun. Gitu ya. Contohnya yang lain misalnya dedikodu yapmak. Apa artinya? Dedikodu yapmak. Ini artinya membuat gosip ya. Buat gosip, lagi bergosip gitu ya. Nah, gimana nih? Ya, dedikodu yapmak. Berarti gimana nih bilangnya nih? Untuk band, gitu ya, untuk band, untuk sen, untuk o, untuk biz, untuk sis, sama untuk onlar. Coba. Yapmak, maknya kakak hilangkan. Jadi cuman gini aja dulu ya, dedikodu yap dulu. Nah, terus apa yang kita tambahkan? Tambahkan your.
Tapi karena di sini konsonan ketemu konsonan, jadi di antara konsonannya kita harus tambahkan huruf vokal. Kira-kira huruf vokalnya apa? Jadi yapıyor. Ya, jadi yapıyor. Dedikotu yapıyor. Ini juga gitu ya, sama ya. Jadi kita tambahkan eyor-eyornya di sini. Nah, baru kita tinggal spasikan pakai mu, selalu mu ya. Kenapa? Karena di sini huruf vokal terakhirnya pasti O kan, untuk yang sedang berlangsung. Jadi mu di sini kita tambahkan. Nah, baru menyesuaikan sama subjeknya apa. Kalau untuk band, berarti gimana? Kan harusnya Muyum. Ya, seharusnya tapi karena ada dua vokal ketemu, kita tambahkan y di sini. Jadi yapıyor muyum, gitu ya. Kalau untuk sen, dedikotu yapıyor musun. Ya, kalau untuk o, dedikotu yapıyor mu. Kalau untuk biz, dedikotu yapıyor muyuz. Siz, dedikotu yapıyor musunuz, gitu ya. Onlar, dedikotu yapıyor mu, gitu ya. Nggak ada yapıyor mular, nggak ada. Kalau kita mau tambahkan di sini dia. Yapıyorlar mı berarti. Gitu ya. Jadi khusus untuk onlar nggak ada mular gitu, nggak ada. Jadi yapıyorlar mı gitu. Jadi kita tambahkan larnya di sini. Khusus untuk onlar. Ya. Şimdi ada sorular var mı? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Yok. Yok. Gitu ya, kurang lebih. Untuk şimdiki zaman. Kakak berencana. Kakak berencana tuh sebenarnya mau tamatin untuk geçmiş zaman juga hari ini, gelecek zaman juga untuk hari ini, tapi kayaknya terlalu banyak ya. Misalnya contohnya ini ya. Bangun misalnya. Kata kerjanya bangun. Uyanmak. Ben uyanıyorum. Saya sedang bangun. Sen uyanıyorsun. Kamu sedang bangun. O uyanıyor. Dia sedang bangun. Biz uyanıyoruz. Kami sedang bangun. Siz uyanıyorsunuz. Kalian sedang bangun. Onlar uyanıyorlar. Mereka sedang bangun. Ya. Jadi kita tinggal tambahkan dari kata kerja dasarnya itu uyanmak, kita tambahkan maknya kita hilangkan jadi uyan, kita tambahkan yor, tapi karena di sini ada dua konsonan, kita tambahkan vokal di sini, vokalnya karena di sini huruf a, jadi uyanıyor. Menyesuaikan sama subjeknya siapa? Ben, jadi uyanıyorum. Gitu ya. Untuk negatifnya kita tinggal tambahkan di sini ya. Nanti ini PowerPoint-nya nanti kakak kasih aja di grup. Jadi ini, jadi kita tinggal tambahkan memimu atau mu gitu ya. Jadi yang uyanmak tadi, jadi uyanmıyorum ini untuk negatif. Saya sedang tidak bangun atau saya tidak sedang bangun. Nanti kakak cek. Di mana bisa cek bahasa Indonesia itu ya. Uyanmıyorsun, uyanmıyor gitu ya. Uyanmıyoruz, uyanmıyorsunuz, uyanmıyorlar. Ya. Jadi kalau ada ini memimumunya ini berarti untuk negatifnya. Olumsuz jumlahnya. Ya, kurang lebih. Mau kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini dulu? Lanjut. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, devam edelim. Mari kita lanjutkan. Tadi kita udah pelajari terkait şimdiki zaman yang sedang berlangsung. Jadi kalau ada sedang menandakan sedang berlangsung berarti ada kata yor gitu ya. Nah, kalau untuk geçmiş zaman yang telah terjadi, past tense, yang telah terjadi. Biasanya ditandai dengan adanya huruf D atau huruf T kalau dia fıstı-keşah, huruf-huruf yang luluh biasanya. Nah, biasanya umumnya D. Misalnya contohnya nih. Misalnya yang untuk kata benda dulu ya. Untuk kata sifat. Zenginim. Saya kaya.
sekarang kayanya. Tapi kalau dulu kayanya zengin dim. Dim pakainya. Biasanya contoh ya. Ini. Nih, kakak lihat di sini ya. Misalnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk waktu sekarang, presentnya waktu sekarang, kemudian di sini waktu lampau. Misalnya zenginim ini artinya saya kaya. Tapi kapan kayanya? Sekarang masih kaya dia. Tapi kalau mau bilang dulu saya kaya, itu kita tinggal tambahkan D-nya di sini, zengindim. Gitu ya. Contoh lainnya misalnya cirkin, apa arti cirkin? Jelek. Ya, Normal cirkin loh ya. artinya Jelek. jelek. Misalnya gitu ya. Jelek. Misalnya, dulu saya jelek, sekarang saya cantik. Nah, gimana tuh bilangnya? Saya jelek juga. Jangan. Masih Harus lebih glow up Jelim. sekarang. Sekarang saya cantik, misalnya mau bilang gitu ya. Nah, Ben Kirkindim. ya. Ama Sorry. şimdi ben çok güzelim. Evet, aynen. Cerkendem. Cirkin. Dulu Oh, saya jelek. cirkindim. Ya, sekarang saya cantik. Misalnya ya, mau bilang kayak gini ya. Kata sifatnya itu cirkin. Cirkin artinya jelek. Jelek. Nah, dulu saya jelek. Berarti zengindim. Cirkindim. Cirkindim. Ya. Cirkindim. Kenapa pakai D ya di sini? Karena dulu bentuk lampau. Cirkindim. Dulu saya jelek gitu. Ama şimdi, tapi sekarang misalnya ama şimdi güzelim gitu kan ya. Tapi sekarang saya cantik. Ama şimdi mana M? Nah ini dia. Ama şimdi güzelim. Güzelim. Ya. Itu ya. Jadi çirkindim ama şimdi güzelim. Jadi saya dulu jelek, tapi sekarang saya cantik gitu. Jadi kalau mau bilang dulu kita tambahkan D di sini. Contoh di sini ya, zengin din. Kamu dulu kaya. Zengin di, dia dulu kaya. Zengin dik. Nah, ini khusus untuk biz, untuk kami dia pakainya dik ya. Zengin dik. Jadi dulu kami kaya. Zengin diniz, dulu kalian kaya. Zengin diler, dulu mereka kaya. Gitu ya. Misalnya, sebentar, kayaknya banyak yang chat ini. Oh iya. Oke, sip. Terus, misalnya contoh di sini. Mutlu. Mutlu, Nah, coba. kalau ditukar itu bisa. Gimana? Kalau ditukar misalnya Gujeldim sama Cindy Cirkinim gitu. Bisa. Emangnya gitu ya? Dulu Enggak, cantik, aku sekarang nanya Cirkinlim apa Cirkinim sih? cirkinim. Jadi kalau mau bilang dulu saya cantik, Oh, tapi Cirkinim sekarang kan ya? saya... Kayaknya aneh aja di telinga. Kalau mau bilang dulu saya cantik, tapi sekarang saya jelek, berarti Guzeldim sama Shimdi Cirkinim. Gitu. Jadi kalau mau dibalik, Gak usah Kalau mau ketawa, dilihat. gak usah pakai ketawa kali Ablah. nggak ketawa, senyum ibadah. Jadi Guzeldim Gül, Ama- gül. Shimdi sama Shimdi Cirkinim. Gitu. Jadi kalau mau dibalik, Dim, misalnya apa? ya. Jadi ininya, nah gini. Guzeldim sama Shimdi Cirkinim gitu. Gitu ya. Nah, gimana kalau senang? Dulu saya senang gitu. Tapi sekarang saya sedih. Gimana cara bilangnya? Tapi sekarang saya sedih. Gimana? Dulu saya senang, tapi sekarang saya sedih. Mutluydum
Jadi di sini pakai y ya. Ya, karena di sini huruf vokal. Jadi lihat di sini contohnya, misalnya idim. Idim. Misalnya di sini mutluidum. Ama şimdi mana i mana? Nah ini dia. Ama şimdi Uzulim. Uzgunum. Gitu ya. Mutluidum ama şimdi üzgünüm. Dulu saya senang tapi sekarang saya sedih gitu. Ya. Teman-teman bisa lihat di contohnya di sini deh. Cungkusen yoksun. Misalnya ya, contoh. Mutluidum ama şimdi üzgünüm neden niye? Cungkusen yoksun. Karena kamu nggak ada. Misalnya contoh ya. Misalnya nih, Ama bintang idim misalnya idim. Ini berarti dulu saya baik gitu. Satıcıydım. Dulu saya penjual, salesman. Dulu saya seorang penjual. Nih contohnya, mutlu değildim. Dulu saya nggak senang. Kalau ada değil kan berarti tidak ya, itu negatif. Dulu saya tidak senang. Itu kenapa ribut? Bisa di ini kan, di mute kan? Kemudian soğuk değildi. Bisa dipolisikan. Bisa dikondisikan. Soğuk değildi. Berarti soğuk artinya dingin, dulu tidak dingin. Jadi waktu lampaunya itu nggak dingin. Hazır değillerdi. Berarti bentuk lampaunya kami tidak siap. Gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Gitu ya. Kurang lebih. Jadi kita bisa bilang untuk bentuk lampau kita tinggal tambahkan dd di sini. Nah, ini untuk kata sifat atau kata benda gitu. Nah, kalau untuk kata kerjanya insya Allah akan kita bahas di minggu berikutnya karena ini tinggal 2 menit lagi udah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Şimdi kada sorular var mı? Kada? Abla itu menyatakan buyurun. Iya, silahkan. Siapa tadi? Kalau untuk menyatakan yang akan datang itu gimana, Abla? Ini kan cirikin mutu itu kan sifat ya. Dengan ini kan pembahasan engagement. Nah, Ya. Kalau yang akan datang kita kan biasanya pakai ajak atau ejek ya. Tapi misalnya gini, mutlu olacağım. Olacağım gitu. Jadi kita tambahkan, kita jadikan kata sifatnya ini menjadi kata kerja. Jadi mutlu olmak gitu kan, menjadi senang. Baru kita bisa tambahkan yang akan datang, kita tinggal tambahkan ajak gitu. Jadi mutlu olacağım. Saya akan senang. Sama yang lain juga untuk sifat-sifat yang lain kasih olmak juga. Mutlu bisa. Ya, biasanya tergantung kata sifatnya gitu. Gitu ya. Segera dari. Ya, ini 1 menit lagi udah selesai. Oke, misalnya başka sorular var mı? Yok mu? Abla Far, sorun Far. Iya. Itu yang uzgunum bukannya maafkan aku ya? Kok sedih bukannya uzulme itu yang jangan sedih ya? Apa? Ya, kan uzgun itu bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata kerja kan? Kalau kata kerja kan jadinya uzulmek. Mak tadi ya? Iya, mak di bahasa Indonesia kan juga gitu. Sedih itu kan bisa kata sifat sedih atau bisa kata kerja jadi menyedihkan. Iya kan ya? Jadi tergantung konteksnya. Di bahasa Turki juga bisa uzgun sama üzülmek. Jadi dari kata uzgun itu kan bisa uzgunum juga artinya kayak I'm sorry gitu. Saya minta maaf juga bisa. Tergantung konteksnya lagi nanti. Ya. Oh, yang pakai